Kalimantan pernah mengguncang dunia dengan penemuan berlian yang diperkirakan bernilai hingga 10 triliun rupiah. Ini bukan sekadar harta karun tanah Borneo, tapi juga salah satu misteri terbesar dalam sejarah Indonesia. Pada tanggal 26 Agustus 1965, kelompok pendulang intan yang diketuai almarhum Haji Mat Salam rahimahullah menemukan intan sebesar telur burung merpati yang berlokasi di Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Saat ditemukan beratnya mencapai 166,75 karat. Dan setelah diasah menjadi berlian, nilainya pun meroket hingga mencapai triliunan rupiah. Tak lama setelah penemuan itu, beritanya pun segera menyebar hingga menarik perhatian pemerintah pusat. Akhirnya dengan dijanjikan kompensasi, intan itu pun diserahkan kepada Presiden Soekarno sebagai aset negara. Lalu Soekarno menamai intan ini Trisakti sebagai simbol kebangsaan. Namun di balik kegembiraan ini, bayang-bayang konflik politik mulai menyelimuti negeri. Saat intan ini ditemukan, Indonesia berada dalam gejolak politik. Di masa itu, tepatnya pada tahun 1965, adalah masa-masa di mana Indonesia mengalami transisi besar dengan ketegangan antara Soekarno, militer, dan kelompok politik lainnya. Dan ironisnya, hanya beberapa bulan setelah penemuan Trisakti, meletus peristiwa yang mengubah jalannya sejarah, yaitu Gerakan 30 September. Apakah ini hanya kebetulan, ataukah ada kaitan antara kekayaan luar biasa dari Trisakti dengan situasi politik saat itu? Sebagai bentuk penghargaan, pemerintah berencana memberikan 3,5 miliar rupiah serta jaminan hidup hingga 7 turunan kepada 24 pendulang. Namun di tengah gejolak politik dan krisis ekonomi pada masa itu, pemerintah memberlakukan kebijakan Sanering atau redenominasi, atau tepatnya perubahan nominal mata uang dari 1.000 menjadi 1 rupiah untuk mengatasi inflasi. Dan pada akhirnya uang yang diterima hanya 3,5 juta rupiah. Uang itu digunakan untuk memberangkatkan haji penemu dan keluarganya, serta pihak lain yang terlibat, yang semuanya berjumlah sekitar 80 orang. Banyak keturunan para pendulang yang merasa bahwa janji kesejahteraan hingga 7 turunan tidak pernah benar-benar ditepati. Saat ini, mereka masih hidup sederhana, sementara intan yang mereka temukan adalah tetes keringat dan jerih payah sambil bertaruh nyawa. Alhamdulillah sampai ke ahli waris, siapa nama mendulang ya, kalau Kai kah atau siapa. Tapi ternyata ujung anaknya itu dia takutnya jangan betul sekali itu. Jadi naik. Sejak ditemukan, intan Trisakti tidak pernah lagi diperlihatkan ke publik. Ada beberapa klaim tentang keberadaannya. Ada yang percaya sudah dijual ke luar negeri. Bahkan ada teori bahwa intan ini telah dipecah menjadi beberapa bagian. Intan Trisakti itu di-cutting di Belanda dan pembelinya tidak pernah disebutkan. Isu-isu seputar intan Trisakti terus berkembang. Ada yang percaya bahwa harta ini membawa kutukan bagi pemiliknya. Apabila digandakan di kampung, karena kan diisukan bahwa intan itu dibawa ke Banjar kebakaran. Oh, jadi itu membawa mitos, dipercaya pertama dibawa ke Martapura katanya kebakaran. Ke Jakarta ya kejadian 30. Ada juga yang menduga bahwa intan Trisakti adalah bagian dari upeti rahasia kepada kekuatan asing pada masa transisi kekuasaan. Namun yang pasti, sebagai salah satu kekayaan alam Kalimantan, intan Trisakti tetap menjadi salah satu misteri terbesar dalam sejarah Indonesia.